Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi anur. Alhamdulillah, kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Mantul dimanapun kalian berada, Mantap School, kita masih di Sanlat Pesantren Kilat bersama Mantap School. Gimana kabar antum semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam bimbingannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi sahabat Mantul semuanya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya untuk kita membaca niat atau doa mau belajar sebagaimana yang diajarkan oleh Sayyidil Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibur Ratib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtiga'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mantul, Mantap School dimanapun kalian berada, gimana kabarnya puasa hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat afiat dan masih semangat dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang mudah-mudahan Allah juga berkahin rezeki kita, biar Allah gampangin, senengin kita di dunia dan juga di akhirat. Kali ini kita akan ngebahas tentang hawa nafsu. Tentang hawa nafsu yang sebenarnya Al-Faqir sendiri merasa belum pantas untuk membahas ini, karena ini sesuatu hal yang besar dan amat berat untuk diungkapkan dan untuk dilawan. Hawa nafsu, hawa dan nafsu. Pertama-tama kita harus tahu, apakah hawa nafsu ini satu kalimat atau berbeda? Ulama mengatakan hawa dan nafsu ini suatu kata yang berbeda. Jadi dua kata di dalam satu kalimat. Hawa artinya itu keinginan, hasrat, keinginan atau hasrat. Sedangkan nafsu, an-nafs artinya jiwa atau diri kita. Jadi hawa nafsu, keinginan atau hasrat yang keluar atau muncul dari dalam diri kita. Dari dalam diri kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika berbicara bukan dengan hawa nafsunya. Kalau manusia berbicara berperilaku, dia keluar dari hawa nafsunya. Hawa nafsu ingin berbicara, hasrat ingin berbicara. Jadi hawa nafsu bukan berarti hal-hal negatif saja, tapi juga dalam kesehari-harian, dalam perilaku kita, jalan kita, tangan kita bergerak ini dan itu tuh dengan hawa nafsu, keinginan, hasad yang muncul dari dalam diri kita. Tapi Rasulullah berbeda sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah kalau berbicara, semua yang keluar dari Rasulullah pembicaraan dari Rasulullah, perilakunya Rasulullah, semuanya itu langsung wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau kita manusia biasa, keluarnya dari hawa nafsu kita. Nah, semoga hawa nafsu kita Allah taala jaga sehingga hawa nafsu kita tidak menjadikan diri kita sebagai hamba-hamba yang rugi. Karena nih hawa nafsu bisa membawa kita ke dalam kegembiraan, bisa juga membawa kita ke dalam keterpurukan, ke dalam hal-hal yang positif atau negatif. Tapi yang kebanyakan hawa nafsu membawa kita kepada perihal yang negatif. Ya Allah, nafsu kita terkadang yang bikin kita jadi gila, yang bikin kita jadi ini dan itu, luar biasa. Sahabat dahulu luar biasa, mereka menawan hawa nafsunya, menahan dirinya, menahan amarahnya, menahan keinginannya, yang mereka luar biasa. Di bulan Ramadan seperti ini, mereka bukan hanya
menahan dirinya dari lapar dan haus. Bahkan mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu perang Badar Al-Kubra. Kurang lebih 313 para mujahidin mereka berjuang di jalan Allah, melawan hawa nafsunya mereka. Kalau mereka ikutin hawa nafsu, mereka nggak mau ikutin hawa nafsu. Hawa nafsunya pasti bilang nggak mau, mendingan santai di rumah. Tapi mereka melawan hawa nafsunya, berperang di jalan Allah dalam keadaan berpuasa. Dan setelah berperang, jihad fisabilillah, Rasulullah bilang kepada para sahabatnya, raja'tum min jihadil asgar ila jihadil akbar. Kita ini baru pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Padahal kita tahu ini perang Badar nih, ini perang yang besar banget. Tapi Rasulullah bilang apa? Raja'tum min jihadil asgar ila jihadil akbar. Kalian baru pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Sahabat kaget, ternyata ada jihad yang lebih besar lagi selain daripada jihad di perang Badar. Yang di perang Badar luar biasa. Sahabat merelakan waktunya, tenaganya, keluarganya, nyawanya, semuanya untuk Allah dan Rasul. Ternyata ada yang lebih besar dari itu. Fagila. Oma jihadul akbar ya Rasulullah. Sahabat terus ada yang tanya, ya Rasulullah, jihad apa ini yang lebih besar nih dari jihad fisabilillah di perang Badar? Kata Rasulullah apa? Jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu kita. Allah, jihad melawan hawa nafsu kita. Yang luar biasa, kita sadar. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Al-Ghazali rahimallahu taala wa nafa'ana bihi ulumi fid dharain amin. Beliau Imam Ghazali menyebutkan dalam kitabnya Bidayatul Hidayah yang kurang lebih kalimatnya bahwasanya seseorang mengerjakan taat atau setiap orang tuh mampu untuk mengerjakan taat kepada Allah, mampu mengerjakan ibadah. Setiap orang mampu untuk mengerjakan ibadah, melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan sedekah. Itu jauh lebih mudah, kata Imam Ghazali, daripada menahan daripada hawa nafsunya. Meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah itu jauh lebih berat dibandingkan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi menjalankan perintah Allah, Allah suruh kita sholat, itu lebih mudah daripada hawa nafsu kita bilang untuk meninggalkan sholat. Walaupun di saat kita mengerjakan sholat secara tidak langsung juga kita telah melawan hawa nafsu kita untuk enggak sholat. Jadi mengerjakan perintah Allah itu jauh lebih mudah daripada kita melawan daripada hawa nafsu kita. Yang kita melawan hawa nafsu kita juga termasuk daripada melaksanakan perintah Allah. Dan kita melaksanakan perintah Allah juga melawan daripada hawa nafsu kita. Ya Allah, yang luar biasa para sahabat terdahulu. Bahkan mereka mati-matian. Mereka relakan semuanya. Jihad fisabilillah. Tapi itu kata Rasulullah, ternyata ada yang lebih akbar, ada yang lebih besar dari itu semua. Dan pahalanya lebih agung di sisi Allah dari itu semua, yaitu melawan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita. Tentu kita pengen tahu bagaimana caranya kita melawan hawa nafsu kita. Yang hawa nafsu itu terkadang bukan hal-hal yang sekiranya contoh kita berbuat ini berbuat itu aja. Kadang hawa nafsu kita ngelihat orang lebih sukses dari kita, di dalam hati kita hasut sama dia. Nafsu kita pengen nyumpahin dia. Bagaimana cara itu kita ngobatin? Contoh misalkan kita nyumpahin orang. Ya Allah, itu orang kaya bener. Saya doain deh, biar ini dan itu. Allah, na'udzubillah. Tuh nafsunya kadang bilang begitu. Ngelihat orang lain sukses, dia gak suka. Gimana dia cara melawan hawa nafsunya? Dengan dia bangun malam, dia berdoa sama Allah. Dia ngelihat, dia ada di dalam hatinya tuh keinginan untuk ngedoain hal-hal yang gak baik buat saudaranya. Dilawan hawa nafsunya, diputer balikin. Yang tadi pengen doain gak baik jadi doa yang baik. Dia bangun malam dia doa, ya Allah, tuh teman saya yang lagi sukses, ya Allah, sukseskan lagi dia, ya Allah. Ya Allah, dia yang baru nikah, istrinya cantik, ya Allah, jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, dia baru dapat kerjaan, dia sukses, dapat uang banyak, ya Allah, berkahin lagi rezekinya. Yang tadinya nafsunya dia tuh kesel banget sama si fulan,
Tapi si fulan malah didoain. Itu ibaratnya itu si nafsunya dia tuh lagi disembelih. Hawa nafsunya lagi disembelih ibaratnya. Melawan daripada hawa nafsunya. Mati kalau begitu. Setan nggak berkutik. Nah, ini bulan Ramadan. Bulan kita mengajarin kita untuk melawan daripada hawa nafsu kita. Menahan diri kita dari berkata-kata yang tidak baik. Menahan kita dari hal-hal yang bikin orang lain sakit hati kepada kita. 11 bulan kita nyakitin orang. Masa mau nyakitin orang terus? 11 bulan kita nggak maaf-maafan. Masa kita mau berkelahi terus? 11 bulan kita nggak mau sedekah. Masa kita mau pelit terus? 11 bulan kita ngomongin orang. Masa mau ngomongin orang terus? 11 bulan kita ikutin hawa nafsu pacaran. Masa mau kita pacarin anak orang terus sampai kayak ngontrakin rumah tuh anak orang kita pacarin. Banyak anak sekarang. Na'udzubillah, pacarin anak orang udah kayak ngontrak. Tahu ngontrak? Ngontrak rumah setahun, 2 tahun. Ujung-ujungnya itu rumah nggak dibeli. Ditinggalin begitu aja. Bahkan rumah yang dikontrakin kayak gimana? Rumah yang dikontrakin bertahun-tahun, itu rumah otomatis banyak rusaknya. Entar gentengnya bolong, entar pintunya nggak bisa dibuka. Na'udzubillah, ya. Kita tahan hawa nafsu kita. Hal-hal yang tidak baik, yang mudah-mudahan Allah Ta'ala bisa jaga diri kita, jaga hati kita, jaga iman Islam kita agar selalu berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih faedah atau rewards yang kita dapat kalau misalkan kita bisa menawan hawa nafsu? Kalau misalkan nafsu, keinginan pribadi kita aja yang hasrat kita pengen begini, kita bisa lawan. Apalagi hasad-hasad negatif itu, Masya Allah, kalau nafsu pribadi kita aja bisa kita lawan, di dunia insya Allah segala pikiran-pikiran kita bakal Allah jaga, bakal Allah lindungin kita dari hal-hal yang gak baik juga. Dan pasti kita bakal terasa lebih enjoy. Kalau misalkan kita bisa ngelawan daripada nafsu kita. Kita bisa ngelawan nafsu kita itu luar biasa. Bakal terasa diri kita itu menjadi lebih enjoy lagi dalam melakukan segala kehidupan, dalam kita berperilaku atau dalam kita bermasyarakat. Tapi kalau orang yang nggak bisa lawan hawa nafsunya, dikit-dikit bawaannya nafsuan terus. Alhamdulillah, ini kayak makannya buaya nih. Dikit-dikit bawaannya nggak bisa disinggung dikit marah, itu juga kan termasuk dari nafsu. Rasulullah nggak ngajarin gitu. Rasulullah tuh ngajarin kita buat melawan hawa nafsu kita. Sahabat yang ibaratnya nih baru pulang dari perang, mereka baru pulang dari perang besar nih, pulang perang Badar Al-Kubra, kan tuh sahabat nyangka, wah ini udah pulang dari perang besar. Ternyata apa? Dipatahin nafsunya sahabat. Ibaratnya itu Rasulullah pengen ngabarin, ada lagi yang lebih besar daripada ini. Apa? Tuh jihadul akbar tuh, jihadun nafas. Jihad yang lebih besar daripada perang Badar Al-Kubra tuh jihad melawan hawa nafsu kita. Ibaratnya coba perang Badar Al-Kubra ini kan perang yang begitu besar. Rasulullah bilang kita bisa ngelawan hawa nafsu, pahala kita bisa kita dapetin. Walaupun kita nggak perang fisabilillah, itu kita bisa dapat pahala perang fisabilillah dengan kita melawan daripada hawa nafsu kita. Kita ngelawan hawa nafsu itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tuh tadi tuh perang Badar Al-Kubra sama Rasulullah dibilang perang kecil, jihadul asgar. Ada yang lebih besar dari itu, jihadul akbar, jihadun nafas, jihad melawan hawa nafsu kita. Jadi ini hawa nafsu merupakan jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah yang besar, Masya Allah. Jadi kita dapat pahala jihad. Kalau misalkan kita bisa melawan hawa nafsu kita. Dan ini bukan perkara kecil, ini suatu hal yang besar dan suatu hal yang sangat sulit yang harus kita biasain. Gak bisa kita langsung 100% ninggalin nafsu-nafsu kita yang biasa kita kerjain. Ini pelan-pelan. Tapi kalau nafsu sebagaimana kita disebutkan oleh Imam Bushiri dalam kitab Burdah tuh, sebutkan yang artinya itu nafsu tuh kalau misalkan selalu kita rongrong atau kita ikutin kemauannya, itu kayak anak kecil yang terus-terusan disusuin sama ibunya.
Jadi mau nggak mau harus disapi. Itu anak lama-lama harus disapi. Kalau itu anak nggak disapi, ya kayak begitu terus besar, dia nyusu dengan ibunya. Begitu juga hawa nafsu. Kalau terus-terusan kita ikutin hawa nafsu kita, terus-terusan kita kayak nyusuin hawa nafsu kita pribadi. Harus kita lawan pelan-pelan kita lawan. Dan alhamdulillah, salah satu yang ngebantu kita untuk melawan hawa nafsu kita yaitu dengan kita berpuasa. Alhamdulillah sekarang kita ada di bulan puasa. Kita lawan hawa nafsu kita dengan kita berpuasa. Jaga hawa nafsunya. Nafsu melihat ini dan itu, nafsu hasrat pengen beli ini, pengen beli itu, nafsu pengen mubadzir, nafsu untuk melakukan ini dan itu dan lain-lain hal-hal yang negatif. Dan jaminannya pasti nggak lain dan nggak bukan adalah ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang udah dapat ridhonya Allah, berarti juga dapat surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, surganya Allah mahal. Surganya Allah mahal dan harus diraih dengan hal yang besar. Kita lawan hawa nafsu kita yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Insya Allah dapat balasan yang juga besar dan luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Teman-teman mantap semuanya. Ya, alhamdulillah kita sekarang masih di Sanlat Pesantren Kilat Ramadan bersama Mantul Mantap School, bersama sahabat mantap semuanya dimanapun kalian berada. Kita pokoknya Ramadan tahun ini harus menjadi Ramadan yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Pokoknya ikutin mantap terus dimanapun kalian berada. Ajak teman-temannya untuk support daripada channel dakwah ini dan ikutin terus, telusurin terus, kepoin terus, dan jangan lupa dibantu. Karena kita semuanya butuh bantuan dan kita semuanya harus saling membantu. Jangan harap mau dibantu sama Allah Ta'ala kalau di dunia kita nggak mau saling membantu sesama hambanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ditonton terus, disimak, disukain, dan jangan lupa kalau ada rezeki keluarin sedikit di barcode-nya ya untuk membantu perjuangan dakwah ilallah. Biar kitanya berkah, puasa kita jadi menang, kita jadi orang-orang yang beruntung di dunia dan juga di akhirat. Gampang kok, jangan pelit sama jempol. Kalau jempol aja pelit, jangan harap jempolnya masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.